Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, kita akan membahas salah satu topik paling misterius dan sering jadi perdebatan dalam eskatologi Islam, yaitu di mana sebenarnya tempat tinggal Dajjal di bumi saat ini. Banyak sekali teori dan hadis yang mencoba menjawab pertanyaan ini. Mari kita kupas tuntas bersama-sama. Pertama, kita harus merujuk pada sumber utama dalam Islam, yaitu hadis. Ada sebuah hadis yang sangat terkenal, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Fatimah binti Qais, yang dikenal sebagai hadis Tamim Ad-Dari. Hadis ini menceritakan pengalaman seorang sahabat Nabi bernama Tamim Ad-Dari, yang sebelum masuk Islam adalah seorang pelaut Nasrani. Dalam perjalanannya, kapal Tamim dan krunya terdampar di sebuah pulau terpencil setelah dihantam badai selama sebulan. Di pulau itu, mereka bertemu dengan makhluk aneh berbulu lebat yang menamai dirinya Al-Jassasah. Makhluk ini kemudian mengarahkan mereka ke sebuah biara, di mana mereka menemukan seorang manusia raksasa yang terbelenggu dengan rantai yang sangat kuat. Tangannya terikat ke lehernya, dan kakinya dirantai dari lutut hingga mata kaki. Manusia raksasa ini kemudian bertanya banyak hal kepada mereka. Dia bertanya tentang kebun kurma di Baisan, apakah masih berbuah, tentang danau Tiberias, apakah airnya masih ada, dan tentang mata air Zughar, apakah masih memancarkan air dan digunakan penduduknya untuk bercocok tanam. Terakhir, ia bertanya tentang Nabi Muhammad, apakah beliau sudah diutus. Setelah Tamim dan rombongannya menjawab semua pertanyaannya, makhluk raksasa itu mengaku, "Aku adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Sebentar lagi aku akan diizinkan untuk keluar." Setelah mendengar kisah ini, Nabi Muhammad SAW membenarkannya dan menyatakan bahwa Dajjal memang berada di arah timur, tepatnya di lautan Syam atau lautan Yaman. Beliau menunjuk ke arah timur sambil bersabda, "Tidak, bahkan dari arah timur. Tidak, bahkan dari arah timur. Tidak, bahkan dari arah timur." Dari hadis ini, kita mendapatkan dua petunjuk utama. Pertama, Dajjal saat ini sedang dipenjara di sebuah pulau terpencil. Kedua, lokasinya berada di arah timur dari Madinah. Istilah lautan Syam atau lautan Yaman yang disebutkan Nabi merujuk pada lautan yang berada di sebelah timur Jazirah Arab. Nah, dari sinilah muncul berbagai macam teori konspirasi dan spekulasi tentang lokasi pulau tersebut. Salah satu teori yang paling populer adalah Pulau Socotra. Pulau ini terletak di Samudra Hindia, sekitar 240 km di timur tanduk Afrika dan 380 km di selatan Jazirah Arab. Jadi, secara geografis, lokasinya memang berada di timur dari Madinah. Apa yang membuat Socotra begitu menarik? Pulau ini sangat terisolasi dan memiliki keanekaragaman hayati yang unik. Banyak flora dan fauna di sana tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Salah satu yang paling ikonik adalah pohon darah naga atau Dragon's Blood Tree, yang getahnya berwarna merah seperti darah. Keunikan dan keterasingan pulau ini membuatnya cocok dengan deskripsi pulau terpencil dalam hadis Tamim Ad-Dari. Bahkan, beberapa penduduk lokal Socotra memiliki cerita turun-temurun tentang adanya makhluk-makhluk aneh dan gua-gua misterius di pulau mereka. Namun, penting untuk diingat, ini semua masih sebatas teori. Belum ada bukti arkeologis atau ilmiah yang secara pasti mengonfirmasi bahwa Socotra adalah penjara Dajjal. Teori populer lainnya menunjuk ke segitiga Bermuda. Area di Samudra Atlantik ini terkenal dengan kisah-kisah misterius tentang hilangnya kapal dan pesawat. Para pendukung teori ini mengaitkan kejadian-kejadian aneh di sana dengan kekuatan gaib Dajjal. Mereka percaya bahwa Dajjal menggunakan teknologi canggih atau kekuatan sihirnya untuk menciptakan anomali di wilayah tersebut sebagai pusat kerajaannya. Namun, teori ini lebih lemah dari sudut pandang dalil. Hadis jelas menyebutkan arah timur, sementara segitiga Bermuda berada jauh di barat dari Jazirah Arab. Selain itu, banyak penjelasan ilmiah yang telah membantah misteri segitiga Bermuda, menyatakan bahwa jumlah kecelakaan di sana tidak lebih tinggi dari wilayah laut lain yang ramai. Lalu, kapan Dajjal akan keluar? Hadis tidak memberikan tanggal pasti, tetapi memberikan tanda-tandanya. Dajjal akan keluar pada akhir zaman, di tengah periode kekacauan besar, peperangan, dan kemarau panjang selama 3 tahun. Pertanda yang ia tanyakan kepada Tamim Ad-Dari mengeringnya danau Tiberias, berhentinya buah kurma Baisan, dan surutnya mata air Zughar adalah kunci utamanya. Mari kita lihat kondisi saat ini. Danau Tiberias, yang terletak di Israel, dilaporkan mengalami penyusutan drastis dalam beberapa dekade terakhir. Level airnya telah mencapai titik terendah dalam sejarah.
Kebun kurma di Baisan, sebuah kota di Palestina, juga dilaporkan sudah tidak lagi produktif seperti dulu. Begitu pula dengan mata air Zughar di Yordania. Semua tanda-tanda ini seolah menunjukkan bahwa kemunculan Dajjal mungkin sudah semakin dekat. Namun, hanya Allah yang tahu kapan pastinya. Penting untuk kita fahami bahwa Dajjal bukan sekadar sosok fisik. Ia adalah simbol dari fitnah atau ujian terbesar bagi umat manusia. Namanya sendiri, Ad-Dajjal, berasal dari kata Dajjala yang berarti menutupi atau mengelabui. Ia akan datang dengan membawa tipu daya yang luar biasa. Ia mampu menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, membawa surga dan neraka versi palsu, bahkan menghidupkan orang mati dengan izin Allah sebagai ujian. Fitnahnya akan menyebar ke seluruh dunia, kecuali dua kota suci, Mekah dan Madinah, yang akan dijaga oleh para malaikat. Dia akan berkeliling dunia selama 40 hari. Satu hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, dan sisa harinya seperti hari-hari biasa. Ini menunjukkan betapa cepat dan masifnya penyebaran fitnahnya. Bagaimana cara kita melindungi diri dari fitnah Dajjal? Nabi Muhammad SAW telah memberikan beberapa amalan. Pertama, memperkuat iman dan akidah kepada Allah. Kedua, membaca dan menghafal 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Nabi bersabda, barang siapa yang menghafalnya, ia akan terlindung dari fitnah Dajjal. Ketiga, berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal dalam doa kita, terutama saat tasyahud akhir dalam salat. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan dalil yang paling kuat, Dajjal saat ini terbelenggu di sebuah pulau misterius di arah timur Jazirah Arab. Meskipun ada banyak teori populer seperti Pulau Socotra, lokasi pastinya tetap menjadi rahasia Allah. Tugas kita bukan untuk sibuk mencari di mana pulau itu, melainkan mempersiapkan diri dengan iman yang kokoh dan amalan yang diajarkan oleh Rasulullah untuk menghadapi fitnah terbesar di akhir zaman ini. Kisah Dajjal mengingatkan kita bahwa dunia ini adalah tempat ujian. Akan selalu ada kebenaran dan kebatilan yang saling berhadapan. Dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, insya Allah kita akan diselamatkan, tidak hanya dari fitnah Dajjal, tetapi juga dari semua ujian yang kita hadapi dalam hidup. Di video sebelumnya, kita udah bahas tentang beberapa teori lokasi penjara Dajjal. Nah, di bagian kedua ini, kita akan gali lebih dalam lagi, terutama dari sudut pandang sejarah Islam dan penemuan-penemuan modern yang sering dikaitkan dengan misteri ini. Siap? Oke, kita lanjut. Salah satu narasi paling terkenal tentang penjara Dajjal berasal dari hadis Tamim Ad-Dari. Buat yang belum tahu, Tamim Ad-Dari adalah seorang sahabat Nabi yang dulunya beragama Nasrani. Suatu hari, dia bersama sekitar 30 orang lainnya berlayar, tapi kapal mereka terombang-ambing oleh badai selama sebulan penuh. Akhirnya, mereka terdampar di sebuah pulau misterius saat matahari terbenam. Di pulau itu, mereka bertemu dengan makhluk aneh berbulu lebat yang menyebut dirinya Al-Jassasah. Makhluk ini kemudian mengarahkan mereka ke sebuah biara. Di dalam biara itulah mereka menemukan sesosok manusia raksasa yang terbelenggu dengan rantai yang sangat kuat. Sosok inilah yang kemudian mengaku sebagai Al-Masih Ad-Dajjal. Dajjal bertanya banyak hal kepada mereka. Dia bertanya tentang kebun kurma di Baisan, apakah masih berbuah? Dia bertanya tentang Danau Tiberias, apakah airnya sudah surut? Dia juga bertanya tentang mata air Zughar dan tentang nabi terakhir yang diutus di kalangan bangsa Arab. Semua pertanyaan ini seolah-olah menjadi indikator kapan dia akan dilepaskan. Ketika Tamim Ad-Dari menceritakan semua ini kepada Rasulullah SAW, beliau membenarkannya dan mengatakan bahwa Dajjal memang berada di arah timur. Nah, dari hadis inilah muncul banyak spekulasi tentang lokasi pulau tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa pulau itu sengaja disembunyikan oleh Allah dan tidak akan bisa ditemukan oleh manusia biasa sampai waktunya tiba. Ini mirip seperti konsep Pulau Buton di Indonesia yang punya legenda tersembunyi, atau segitiga Bermuda yang penuh misteri. Kemungkinan besar, pulau tempat Dajjal di penjara itu ada di dimensi lain atau dilindungi oleh semacam penghalang gaib yang membuatnya tidak terdeteksi oleh teknologi kita. Tapi, tentu saja, namanya juga manusia, rasa penasaran kita nggak bisa dibendung. Banyak yang mencoba menghubungkan narasi ini dengan lokasi-lokasi nyata di bumi. Salah satu teori yang paling populer adalah Pulau Socotra. Kenapa Socotra? Pulau yang terletak di lepas pantai Yaman, di Laut Arab ini, punya banyak keunikan yang membuatnya cocok dengan deskripsi pulau misterius. Pertama, lokasinya ada di arah timur dari Madinah,
sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Kedua, Socotra adalah salah satu tempat paling terisolasi di dunia. Ekosistemnya sangat unik, banyak tumbuhan dan hewan yang tidak bisa ditemukan di tempat lain di bumi. Misalnya pohon darah naga yang getahnya berwarna merah seperti darah. Keunikan flora dan fauna ini membuat banyak orang berpikir, jangan-jangan Aljasasa itu salah satu makhluk endemik di sana. Selain itu, nama Socotra sendiri punya akar kata yang menarik. Beberapa ahli bahasa mengaitkannya dengan bahasa Sanskerta Devi Pasukadara yang artinya pulau kebahagiaan atau pulau terberkati. Tapi ada juga yang mengaitkannya dengan bahasa Arab Sukal Katra yang bisa berarti pasar tetesan darah naga. Kesannya jadi misterius, kan? Meskipun begitu, ini semua masih sebatas teori konspirasi. Sampai saat ini, tidak ada bukti arkeologis atau bukti fisik apapun yang ditemukan di Pulau Socotra yang secara definitif menunjukkan keberadaan penjara Dajjal. Pulau ini sekarang sudah lebih terbuka untuk turis dan penelitian ilmiah. Kalau memang ada biara berisi makhluk raksasa terbelenggu, pasti sudah jadi berita heboh di seluruh dunia. Jadi, kemungkinan besar, Socotra bukanlah tempat yang dimaksud. Lalu, bagaimana dengan teori lainnya? Ada yang mengaitkannya dengan segitiga Bermuda. Karena banyaknya kasus kapal dan pesawat yang hilang secara misterius di sana. Mereka berteori bahwa ada gerbang dimensi atau kekuatan gaib di area tersebut yang menyembunyikan penjara Dajjal. Teori ini lebih liar lagi dan lebih banyak bersumber dari fiksi populer daripada dalil yang kuat. Hadis Tamim ad-Dari jelas menyebutkan mereka terdampar di sebuah pulau fisik, bukan tersedot ke dimensi lain. Sekarang, mari kita bergeser sedikit dari lokasi fisik ke pertanyaan yang lebih penting, kapan Dajjal akan keluar? Seperti yang sudah disinggung tadi, pertanyaan Dajjal kepada Tamim ad-Dari adalah kuncinya. Dia bertanya tentang keringnya Danau Tiberias, tidak berbuahnya lagi kebun kurma Baisan, dan keringnya mata air Zughar. Mari kita cek faktanya satu persatu. Danau Tiberias, atau Laut Galilea, yang terletak di Israel, dalam beberapa dekade terakhir memang mengalami penyusutan volume air yang sangat drastis. Beritanya banyak sekali. Level airnya turun ke level terendah dalam sejarah. Pemerintah Israel bahkan sudah membuat berbagai proyek untuk menyelamatkan danau ini, termasuk desalinasi air laut untuk dialirkan ke sana. Fakta bahwa danau ini sedang mengering seolah menjadi alarm bagi kita. Kemudian, kebun kurma di Baisan. Baisan adalah sebuah kota tua yang juga terletak di Israel modern. Di masa lalu, wilayah ini sangat subur dan terkenal dengan perkebunan kurmanya. Namun, saat ini, meskipun masih ada pertanian di sana, banyak laporan yang menyebutkan bahwa produktivitas kebun kurma di beberapa area memang sudah tidak seperti dulu lagi. Apakah sudah benar-benar berhenti berbuah total? Mungkin belum, tapi trennya menuju ke sana. Tanda-tanda ini, yang dulu hanya berupa narasi masa depan dalam hadis, kini satu persatu mulai terlihat faktanya di depan mata kita. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menjadi pengingat bahwa akhir zaman itu bukanlah dongeng. Tanda-tandanya nyata dan sedang berproses. Kemunculan Dajjal adalah salah satu tanda kiamat besar atau kubra. Dia akan muncul setelah dunia dipenuhi oleh kekacauan, perang, dan kemarau panjang selama 3 tahun. Tahun pertama, sepertiga hujan ditahan. Tahun kedua, 2/3 hujan ditahan. Dan di tahun ketiga, hujan sama sekali tidak turun. Di saat kelaparan merajalela inilah Dajjal akan muncul dengan membawa fitnah terbesarnya. Dia membawa surga dan neraka versinya sendiri. Dia bisa menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, dan membawa makanan berlimpah bagi siapa saja yang mau mengakuinya sebagai Tuhan. Ini adalah ujian iman yang paling dahsyat. Bayangkan, di saat kita dan keluarga kita kelaparan hebat, datang seseorang yang menawarkan makanan dan minuman, dengan syarat kita harus mengingkari Allah. Hanya orang-orang yang imannya benar-benar kokoh yang akan selamat. Itulah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk selalu membaca doa perlindungan dari fitnah Dajjal di setiap akhir salat, dan juga dianjurkan untuk menghafal 10 ayat pertama atau terakhir dari surat Al-Kahfi. Jadi, daripada kita pusing berdebat soal lokasi pasti penjaranya di mana, apakah di Socotra, di segitiga Bermuda, atau di dasar laut terdalam, fokus yang lebih penting adalah mempersiapkan diri kita dan keluarga kita untuk menghadapi fitnahnya. Karena kemunculannya adalah sebuah kepastian yang telah dijanjikan. Mengetahui tanda-tandanya, seperti keringnya Danau Tiberias, bukan untuk membuat kita pasrah, tapi justru untuk membuat kita lebih waspada dan meningkatkan kualitas iman kita. Perkuat akidah,
perbanyak amal saleh. Dan yang terpenting, jangan pernah berhenti berdoa memohon perlindungan kepada Allah SWT dari segala bentuk fitnah, terutama fitnah terbesar yang akan dibawa oleh Al-Masih Ad-Dajjal. Misteri penjara Dajjal mungkin akan tetap menjadi misteri sampai Allah sendiri yang menyingkapnya. Tugas kita bukanlah menjadi detektif yang mencarinya, tapi menjadi seorang mukmin yang mempersiapkan benteng iman untuk melawannya. Karena pada akhirnya, bukan di mana dia dikurung yang penting, tapi seberapa siap kita saat belenggunya benar-benar terlepas. Bicara soal tempat Dajjal, kita tidak bisa lepas dari sebuah hadis yang sangat terkenal dan detail, yaitu hadis Tamim Ad-Dari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan menjadi rujukan utama para ulama. Ceritanya begini, Tamim Ad-Dari adalah seorang pelaut Nasrani yang kemudian masuk Islam. Sebelum menjadi Muslim, ia pernah berlayar bersama 30 orang lainnya. Di tengah lautan, kapal mereka diombang-ambingkan badai selama sebulan penuh hingga terdampar di sebuah pulau misterius saat matahari terbenam. Di pulau itu, mereka bertemu dengan makhluk aneh yang sangat lebat bulunya, sampai-sampai mereka tidak bisa membedakan mana bagian depan dan mana bagian belakangnya. Makhluk ini menyebut dirinya Al-Jassasah, yang artinya si pengintai atau mata-mata. Al-Jassasah kemudian menyuruh Tamim dan rombongannya untuk menemui seseorang yang ada di dalam sebuah biara atau kuil di pulau itu. Makhluk itu berkata bahwa orang di dalam sana sangat ingin mendengar kabar dari mereka. Merasa penasaran sekaligus sedikit takut, mereka pun bergegas menuju biara tersebut. Dan di sanalah pemandangan yang paling mengejutkan terjadi. Mereka melihat seorang manusia yang paling besar yang pernah mereka lihat. Tubuhnya terikat dengan rantai yang sangat kuat, kedua tangannya dibelenggu ke lehernya, dan dari lutut hingga mata kakinya terikat dengan besi. Mereka bertanya, "Siapa kamu?" Makhluk besar itu tidak langsung menjawab. Ia justru balik bertanya tentang banyak hal. Ia bertanya tentang kebun kurma di Baisan, apakah masih berbuah? Ia bertanya tentang Danau Tiberias, apakah airnya masih ada? Dan yang paling penting, ia bertanya tentang Nabi terakhir yang ummi, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah beliau sudah diutus? Tamim dan rombongannya menjawab semua pertanyaan itu. Mereka mengatakan bahwa kurma Baisan sudah tidak banyak berbuah, Danau Tiberias airnya sudah hampir surut, dan Nabi Muhammad memang telah diutus dan banyak pengikutnya. Mendengar jawaban itu, makhluk terbelenggu itu menjelaskan bahwa jika kurma Baisan sudah tidak berbuah dan Danau Tiberias sudah kering, itu tandanya ia akan segera dilepaskan. Ia kemudian memperkenalkan dirinya. "Akulah Al-Masih Ad-Dajjal," katanya. Ia mengaku akan segera diizinkan keluar dan akan menjelajahi seluruh bumi dalam waktu 40 hari, kecuali 2 kota suci, Makkah dan Madinah, yang dijaga oleh para malaikat. Setelah mendengar cerita Tamim Ad-Dari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkannya. Beliau bahkan bersabda bahwa cerita Tamim ini sesuai dengan apa yang pernah beliau sampaikan kepada para sahabat. Rasulullah juga memberikan petunjuk arah. Sambil menunjuk ke arah timur, beliau bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya Dajjal itu ada di lautan Syam atau lautan Yaman." Oh tidak, bahkan ia ada di arah timur. Ya, dia ada di arah timur. Dia ada di arah timur. Beliau mengucapkannya 3 kali. Dari hadis ini, kita mendapatkan 2 petunjuk utama, sebuah pulau terpencil dan lokasinya berada di arah timur dari Madinah. Inilah yang menjadi dasar dari berbagai spekulasi dan teori konspirasi modern. Banyak orang mencoba mencocokkan deskripsi pulau dalam hadis Tamim Ad-Dari dengan lokasi-lokasi nyata di peta dunia. Salah satu teori yang paling populer dan sering dibahas adalah Pulau Socotra. Pulau ini terletak di Samudra Hindia, sebelah timur tanduk Afrika dan selatan semenanjung Arab. Jika kita tarik garis dari Madinah ke arah timur, Socotra memang berada di jalur tersebut. Pulau ini sangat terisolasi, bahkan disebut sebagai Galapagos di Samudra Hindia karena keunikan flora dan faunanya yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Apa yang membuat Socotra begitu menarik perhatian? Pertama, keunikannya. Pulau ini punya pohon-pohon aneh seperti pohon darah naga yang getahnya berwarna merah seperti darah, dan pohon botol yang bentuknya seperti botol raksasa. Kehidupan di sana seolah berasal dari dunia lain, sangat cocok dengan deskripsi pulau misterius dalam hadis. Kedua, namanya. Ada yang berpendapat bahwa nama Socotra berasal dari bahasa Sanskerta Devi Pasuhadara yang artinya pulau kebahagiaan. Tapi ada juga yang mengaitkannya dengan bahasa Arab Sukal Katra yang berarti pasar getah darah naga. Terlepas dari asal-usul namanya, suasana di Socotra memang terasa magis dan terpencil. Namun,
Apakah Socotra benar-benar tempat Dajjal dikurung? Ini hanyalah sebuah teori, tidak ada bukti pasti. Para ulama sendiri memiliki pandangan yang berbeda. Sebagian meyakini bahwa lokasi Dajjal adalah hal gaib yang hanya Allah yang tahu, dan kita tidak perlu berspekulasi lebih jauh. Tugas kita adalah meyakini keberadaannya dan mempersiapkan diri dari fitnahnya, bukan sibuk mencari lokasinya. Spekulasi lain yang tidak kalah hebohnya adalah mengaitkan Dajjal dengan segitiga Bermuda. Teori ini muncul dari dunia barat dan sering dihubungkan dengan berbagai peristiwa misterius hilangnya kapal dan pesawat di wilayah tersebut. Para penganut teori ini berargumen bahwa segitiga Bermuda adalah sebuah portal atau gerbang ke dimensi lain, tempat Dajjal dan pasukannya, Yakjus dan Makjus, bersembunyi. Mereka mengklaim bahwa aktivitas paranormal di sana adalah bukti keberadaan kekuatan jahat. Akan tetapi, teori ini sangat lemah dari sudut pandang Islam. Pertama, lokasinya. Segitiga Bermuda berada di Samudra Atlantik, di sebelah barat Madinah, bukan di timur seperti yang disabdakan Rasulullah. Kedua, dasar teorinya lebih banyak berasal dari cerita fiksi, mitos, dan film Hollywood daripada dalil yang kuat dari Al-Quran dan hadis. Para ilmuwan sendiri telah menjelaskan bahwa fenomena di segitiga Bermuda bisa dijelaskan secara ilmiah, seperti cuaca ekstrim, arus laut yang kuat, dan anomali medan magnet. Jadi, mengaitkannya dengan Dajjal adalah sebuah lompatan logika yang terlalu jauh. Lalu, bagaimana kita harus bersikap? Kapan sebenarnya Dajjal akan keluar? Hadis Tamim dari tadi sudah memberikan beberapa petunjuk kunci. Dajjal akan keluar jika Danau Tiberias sudah mengering. Mari kita lihat faktanya hari ini. Danau Tiberias, yang juga dikenal sebagai Laut Galilea, terletak di Israel. Danau ini adalah sumber air tawar utama di wilayah tersebut.